Welcome to my channel. Kita lupakan sejenak persipan dan Borneoan untuk sementara waktu. Ada satu segmen yang sudah lama tidak hadir di beranda kalian karena kalau melihat profil atau topografi dari subscriber CBH ini banyak fans timnas. Nah, ini kan kita udah 2-3 minggu bahas soal Liga 1, bahas soal ya persaingan Persib dan Borneo. Kali ini kita kembali ke segmen yang mungkin sebagian dari kalian sudah rindu, mungkin juga bukan mungkin ya, tapi banyak juga dari kalian yang bertanya ya soal segmen ini, yaitu Rapport Abroad is back. Nah, kita akan kembali di penghujung musim ini, di kompetisi-kompetisi Eropa juga sudah mulai selesai, jadi lebih bold untuk membahas performa para pemain ini. Jadi sudah ada yang liburan seperti Ole Romni ke Lombok ya kalau nggak salah, dan ini juga sempat menimbulkan spekulasi katanya mau merapat ke klub, salah satu klub dari Super League, katanya ke Persib, tapi itu kan gosip. Ada yang kontrak musimnya sudah selesai, kontraknya juga sudah habis, ya nggak tahu kemana juga, seperti Ramadan Sananta di DPMM yang harus absen di laga terakhir menghadapi Pineng, ya bahkan kalah juga ini ya. Dan musim ini tampaknya bukan musim yang mudah buat Ramadan Sananta karena hanya mencetak berapa gol ya, kalau nggak salah cuman 4 gol apa, dikit lah pokoknya. Dan ada juga yang masih berjuang. Nah, yang paling menarik tentunya adalah Ragnar Oratmangun di Dender FC tentunya akan berhadapan dengan Joe Pelupesi di Lommel SK. Ya bacanya SK Lommel apa Lommel SK. Nah, ini udah masuk final antara yang promosi dan degradasi. Jadi Lommel itu, klubnya Joe Pelupesi itu mau promosi, Dender itu mencoba menghindari degradasi. Jadi playoff, dan mereka sudah menjalani satu pertandingan di mana Lommel unggul 3-2 bertindak sebagai tuan rumah. Nah, nanti tanggal 23 jadi pas bertepatan dengan partai terakhir BRI Super League itu, dua tim ini akan kembali bertemu dalam leg yang kedua. Kali ini Dender yang akan bertindak tuan rumah, dan menarik untuk kita nanti siapa yang akan berhasil untuk dia bertahan, atau Dender bertahan, atau Lommel yang promosi ke Pro League ya kalau nggak salah. Jadi kita akan lihat salah satu dari mereka, ada yang akan berhasil, ada yang nge-chief, ada yang akan turun. Tapi kalau kita lihat secara umum performa dari kedua pemain ini dalam satu musim, memang Joe Pelupesi itu lebih sering menjadi andalan di Lommel ya. Hampir mungkin 40% atau 30-40% dia bahkan jadi starter ya. Sementara Ragnar agak lebih struggling gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang baru saja menjalani partai terakhir, yaitu Martin Paes. Martin Paes kemarin atau di laga ke-34 di Eredivisie itu menghadirkan atau mempersembahkan clean sheet terakhirnya, bermain menghadapi Heerenveen. Ini dari daerah namanya Fries ya, bermain 0-0. Dan kalau kita wrap sepanjang musim ini, kita semua tahu Paes itu datang tengah musim ini, yang tadinya sebenarnya diproyeksikan melapis Jaros ya, penjaga gawang pinjaman dari Liverpool, tapi ternyata ada berkah di balik musibah, yaitu cederanya Jaros sampai akhir musim, sehingga akhirnya harus step in Martin Paes, dan ya cukup impresif kalau menurut gua, walaupun banyak dikritik oleh pundit Belanda ya, tapi di Belanda ini kan biasa orangnya straight ya, langsung kalau nggak suka bilang nggak suka, kalau suka bilang suka. Tapi kita lihat data. Jadi dia menjalani debut tanggal 21 Februari 2026, dan di pertandingan tersebut dia bermain satu sama kalau gue nggak salah dengan Nijmegen atau PEC Zwolle, gue lupa ya, mohon maaf. Intinya dia bermain bagus, melakukan banyak save, dan total sepanjang setengah musim ini sejak dia debut itu selalu bermain setiap detik mengawal gawang dari Ajax. 11 kali sudah dia jalani dengan 5 kali clean sheet, not bad ya, sekitar 40%-an dia mencatatkan clean sheet, jadi ini nggak terlalu buruk ya, walaupun dan perlu diingat juga, menurut gua materi atau permainan Ajax musim ini nggak terlalu bagus, tapi itu jadi blessing in disguise lagi-lagi, sehingga Martin Paes harus menunjukkan kemampuannya. Seperti biasa, ungkapan klasik, kiper jago lahir dari pertahanan yang buruk. Nah, kalau itu salah satu pemain yang sudah finish, ada juga pemain yang finish dan menurut gue juga cukup oke, yaitu Calvin Verdong. Calvin Verdong memang challenging ya ketika dia keluar dari zona nyaman dari NEC Nijmegen. Di sana dia begitu rutin, begitu reguler. Tapi ketika pindah ke Lille ini nggak mudah. Ini klub yang klub papan atas juga hitungannya. Pernah juara juga di zamannya kipernya Mike Maignan, kiper AC Milan sekarang.
Dan dia di sana harus menjadi pelapis lah, boleh dibilang. Deputinya Romain Perrault ya. Kalian yang sering ngikutin rapot tersebut pasti sampai hafal ya. Jadi hafal bek kiri Lille karena pesaingnya Calvin Verdong. Tapi lumayan, Verdong dapat minute play juga. Bahkan setiap kali dimainkan, baik itu dari bangku cadangan, baik itu starter, cukup kontributif ya. Dan yang pasti kita senang karena Lille masuk zona Liga Champions dan di pertandingan terakhir, walaupun kalah dari Auxerre 2-0, namun pelatih Lille memberikan kesempatan 50-50 buat Romain Perrault di babak pertama, buat Calvin Verdong di babak yang kedua. Jadi it's good vibes buat Calvin Verdong. Kita bisa lihat dia nanti akan timnya paling nggak bermain di Liga Champions musim depan. Nah, kita kembali lagi di daerah-daerah Eropa Barat. Ada Justin Hubner juga yang musim ini menurut gue dia revive setelah terkatung-katung atau nggak jelas nasibnya di Wolverhampton, hanya berkutat di Premier League 2 bersama U23 Wolverhampton. Kemudian dia mau sedikit mengalahkan egonya bermain di Eredivisie yang kastanya agak sedikit lebih rendah. Tapi kemudian dia bangkit kembali, mainnya juga lebih tenang, dapat pelatih yang bagus. Gue berkali-kali memaparkan bahwa ada satu momen dia reckless, kartu merah, dimarahin sama pelatihnya, bodoh, tolol katanya. Tapi ternyata setelah itu dia malah bagus. Jadi kalau kalian dinasihatin bahkan dimarahi sama orang yang lebih hebat, lebih pintar, senang. Artinya dia punya perhatian dan dia tahu kita masih punya kelemahan. Di pertandingan terakhir memang kalah 2-0 dari Utrecht, tapi itu yang gue bilang, dia main sebagai starter, main full, dan timnya finish di peringkat ke-11. Secara kebobolan memang Fortuna Sittard musim ini agak lebih banyak. Musim lalu 54 kali, sekarang 63. But who cares? Yang penting Justin Hubner bangkit. Dan mudah-mudahan bisa tampil lebih baik lagi musim depan. Syukur-syukur bisa pindah klub ke yang lebih besar lagi. Nah, kita juga sedikit ngupdate soal JHS. Ini teman-teman ya, banyak yang bertanya juga, apa kabar Bang? Nah, ini agak sedikit ada berita buruk. Jadi cederanya ini agak sedikit lebih lama dari yang diperkirakan. Ini disampaikan langsung oleh Fabio Grosso, pelatih dari Sassuolo. Jadi dia sudah 2 kali absen. Hanya ada 1 pertandingan sisa musim ini, pekan atau Giornata ke-38 menghadapi Parma, main di Ennio Tardini. Ya kita akan lihat. Ya kalau gue sih berharap nggak usah main. Kenapa? Karena nanti dia mau main awal Juni. Takutnya dia main cedera lagi. Kecuali kalau memang dia sudah pulih, ya nggak apa-apa. Kita tinggal lihat bagaimana penampilannya di akhir musim, di pertandingan terakhir musim ini. Seperti yang banyak gue sebut, mudah-mudahan dia tampil lebih perform. Kalaupun di Sassuolo, syukur-syukur bisa pindah ke salah satu klub papan atas Serie A lah. Seperti itu ya. Oke, kita ke mana lagi nih ya teman-teman ya. Kita muter-muter aja nih di Eropa Barat. Kita ke Kevin Dix yang di pertandingan terakhir timnya menang 4-0 dari Hoffenheim. Ini mantan klubnya siapa dulu, strikernya Liverpool, Roberto Firmino kalau nggak salah ya. Menang 4-0, dia mencetak gol yang sangat indah. Dan musim ini dia mencetak 5 gol, luar biasa. Dan timnya memang agak sedikit turun posisinya. Gue masih ingat musim lalu selalu gue menjadi parameter. Mönchengladbach finish di peringkat 10 dan musim ini di peringkat 12. Walaupun kebobolannya jadi lebih baik. Musim lalu 57, sekarang 55. Jadi bayangkan Dix masuk, kebobolannya lebih sedikit dan dia bisa mencetak 5 gol walaupun peringkatnya turun. Jadi itu fair enough ya, secara data kita bisa nilai ya so-so lah. Artinya paling nggak dia bisa memaintain lah situasi Mönchengladbach itu secara performa, secara pertahanan, dan walaupun peringkatnya agak sedikit turun. Nah, kita balik lagi ke Belanda lagi. Pokoknya kita muter-muter nih topiknya ya. Di Belanda itu masih ada 2 pemain, yaitu Dean James yang musim ini agak sedikit turun lah performanya, baik dia secara personal maupun Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles sekarang finish di peringkat 12, musim lalu peringkat 7 dan bahkan mendapatkan KNVB ya, KNVB Beker, semacam kayak Piala Liganya, dan dia pun musim ini nggak sebanyak musim lalu minute play-nya dan starternya. Mungkin ada pengaruhnya dengan pasport gate, kita nggak tahu. Yang pasti turun lah performa baik klub maupun juga dia personal. Nah, kalau di James turun, beda dengan Nathan Chow. Nathan Chow justru melesat. Seperti busur panah yang selalu gue bilang, di Swansea musim lalu dia terkatung-katung, tapi dia kemudian mau bahkan turun bukan hanya ke klub di papan bawah di Eredivisie, bahkan di RC Divisi. Tapi sekarang on the way promosi. Setelah mengalahkan Almer City, mantan klubnya Tom High di semifinal, saat ini Willem Twee ada di final dan nanti akan berhadapan dengan Volendam 2 leg tanggal 20 dan juga 23 Mei. Jadi dalam beberapa hari ini akan banyak yang seru, baik di Belgia, di Belanda maupun juga di Indonesia, bahkan juga di Liga Inggris dan Liga Champions. Sekarang Arsenal baru menang semalam ya. Baru menang, beda 5 poin dan on the way juara.
kalau City nanti malam kepleset, Arsenal sudah juara. Jadi banyak banget yang seru-seru sampai nanti 30 Mei puncaknya final Liga Champions, baru kita menyambut Piala Dunia. Dan ada juga awal Juni sebelumnya bahkan FIFA Matchday, walaupun lawannya agak so-so ya. Oke, last but not least, kita bahas soal Marcelino Ferdinand. Jadi sudah balik dari cedera, di Trentin juga sudah main, tapi kita nggak tahu. Karena dari update terakhir sih, Oxford United merilis pemain-pemain yang dilepas dan tidak ada nama Marcelino dan juga Ole Romney. Tapi kita nggak tahu apakah dia tetap di sana atau akan pindah ke klub lain atau bahkan merapat ke BRI Super League. Yang pasti itu semua wrap. Ya, kira gue bisa kembali menyapa kalian. Kalian juga bisa kembali mendengar apa buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak. Sehat selalu dan adios.